Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran konstruksi utilitas gedung, di mana pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai plumbing dan perpipaan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai menyajikan pipa untuk instalasi plumbing. Semoga materi kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan pembelajaran. Pertama-tama kita akan membahas mengenai spesifikasi pekerjaan instalasi air bersih, di mana instalasi air bersih sendiri merupakan sistem penyaluran air bersih yang biasanya digunakan untuk mandi, masak, minum, dan juga mencuci. Sebelum melakukan pekerjaan instalasi air bersih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui denah instalasi air bersih dan juga diagram isometri instalasi air bersih. Denah dan diagram isometri ini berfungsi sebagai patokan atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan sistem instalasi air bersih. Dapat dilihat, pipa yang berwarna hijau ini menunjukkan jaringan sistem instalasi air bersih di mana akan dialirkan dan dari mana air tersebut mengalir. Yang kedua yaitu pemasangan pipa atau pemasangan instalasi dilaksanakan setelah pemasangan bata, namun sebelum pekerjaan plesteran dan acian. Contohnya seperti berikut, dapat dilihat. Yang ketiga yaitu pipa yang melewati plat, kolom, dan balok harus dipasang sebelum pengecoran. Seperti berikut contohnya. Oh ya, jangan lupa tutup pipa yang sudah dipasang agar kotoran tidak masuk ke dalam pipa yang dapat menyumbat pipa yang telah kita pasang. Yang keempat yaitu bersihkan ujung pipa yang akan disambung dengan menggunakan amplas ataupun sikat, sehingga sambungan yang akan kita buat dapat merekat dengan sempurna. Yang kelima itu yaitu tutup pipa yang telah kita pasang menggunakan plug atau dop. Fungsinya sama dengan yang sebelumnya, yaitu agar kotoran tidak mudah masuk ke pipa dan menyumbat pipa. Yang keenam yaitu sesuaikan posisi pipa dengan alat saniter yang digunakan. Yang ketujuh yaitu melakukan tes tekanan pipa pada pipa yang telah kita pasang. Tes tekanan pipa ini berfungsi untuk mengetahui kebocoran pipa dari tekanan yang dihasilkan saat pengujian. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan tes. Yang pertama, semua katup atau valve dan sambungan atau join sudah terpasang secara sempurna dan tidak mudah lepas. Yang kedua, katup atau valve dan sumbat atau plug harus dalam keadaan tertutup sempurna. Yang ketiga, pengujian sebaiknya dilakukan perbagian setiap panjang 500 meter. Misalnya, kita mempunyai pipa dengan panjang 2 meter. Maka pengujian yang kita lakukan dapat dibagi menjadi 4 kali pengujian, agar pengujian yang kita lakukan mendapatkan hasil yang akurat. Yang keempat, yaitu pipa yang akan diuji harus dibilas terlebih dahulu dengan air bersih. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi kotoran yang menyumbat pipa. Yang kelima, pipa tidak diuruk terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar jika terjadi kebocoran kita dapat mudah memperbaikinya dan juga dapat dengan mudah kita ketahui letak di mana kebocoran berada. Dan yang terakhir yaitu pipa yang umum digunakan untuk instalasi air bersih, yaitu pipa dengan jenis PVC tipe AW dengan ukuran 0,5 inci dan 3/4 inci. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi pekerjaan air buangan. Sistem air buangan merupakan saluran air yang menyalurkan air bekas mandi
cuci, dan wudhu ke dalam saluran pembuangan, atau biasa kita sebut selokan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama yaitu denah instalasi dan diagram isometri pada instalasi pipa air buangan. Dapat kita lihat contohnya seperti berikut. Tidak berbeda jauh dengan denah dan isometri pada instalasi air bersih, di mana yang berwarna orange ini merupakan pipa saluran pembuangan dan yang berwarna ungu merupakan pipa saluran air kotor. Yang kedua yaitu hindari terlalu banyak percabangan, karena percabangan dapat memperlambat arus buangan atau bahkan menyumbat aliran pada cabang-cabangnya. Yang ketiga yaitu lubang saluran pembuangan diberi saringan, atau dapat kita lihat di kamar mandi kita, di dapur kita, pasti di wastafel ataupun di ujung kamar mandi itu selalu ditutupi oleh saringan pembuangan, agar kotoran-kotoran atau sampah tidak masuk ke dalam saluran atau sistem pembuangan ini, yang nantinya dapat menyumbat sistem aliran buangan. Yang keempat yaitu pipa yang berada di bawah lantai memiliki kedalaman minimal 50 cm dari permukaan lantai. Hal tersebut bertujuan agar ketika permukaan lantai diberi beban yang cukup berat, pipa yang ditanam di bawah permukaan tidak mudah pecah. Yang kelima yaitu posisi pipa harus sesuai dengan tipe saniter. Jika belum ditentukan, pakailah sistem blockout. Yang keenam itu floor drain, diletakkan dekat dengan kurasan bak dan jauh dari pintu, agar saat menguras bak mandi, air dapat dengan mudah mengalir ke dalam saluran pembuangan. Yang ketujuh yaitu pipa yang ditanam pada dinding dikerjakan saat dinding belum diplester. Contohnya seperti berikut. Nah, yang ke-8 yaitu pipa yang umum digunakan pada sistem saluran air buangan ini, yaitu pipa PVC, tipe AW atau D, dengan ukuran 2 inci dan 3 inci. Selanjutnya yaitu spesifikasi saluran air hujan. Yang pertama, pipa diletakkan di bawah lubang roof drain ataupun corong. Yang kedua, pipa dipasang menempel pada dinding luar dengan menggunakan klem. Dapat kita lihat contohnya. Nah, di sini ada pipa saluran air hujan yang dipasang menggunakan klem agar menempel pada tembok. Di sini juga ada sistem saluran air hujan, ada talang, ada pipa, ada penggantung talang, dan lain sebagainya, di mana air hujan akan dialirkan dari atap ke dalam talang atau gutter, lalu akan dibawa turun melalui corong tarang dan dialirkan menggunakan pipa hingga sampai ke selokan atau saluran pembuangan. Yang ketiga, pipa dapat ditanam dalam dinding jika pipa berukuran lebih kecil dari 2 inci. Yang keempat yaitu jika berupa saluran tertutup, buatlah bak kontrol pada pertemuan pipa air hujan dengan saluran pembuangan. Dan yang terakhir yaitu ada spesifikasi saluran air kotor. Yang pertama yaitu kemiringan pipa dari kloset ke septic tank minimal sebesar 2%. Nah, di sini ada kloset dan di sini ada septic tank. Kemiringan pipa yang mengalirkan kotoran dari kloset ke septic tank ini minimal yaitu 2%. Yang kedua yaitu pipa yang umum digunakan pada saluran air kotor ini yaitu masih pipa PVC dengan tipe AW atau D dan ukurannya lebih besar daripada sebelumnya yaitu 4 inci. Dan yang ketiga, jangan atau hindari adanya percabangan pipa dalam saluran air kotor ini. Sekian materi kita pada hari ini, semoga dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa kerjakan kuisnya.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.